Jalanan hidupku seakan tak berarti. Ku tersungkur dan terjatuh, lemah tak berdaya. Namun ku tak selalu peranmu yang kuat menopang hidupku, beri harapan baru. Ku angkat tanganku, Tuhan, ku berserah kepadamu, sumber kekuatan, sumber kehidupan. Terbang bersamamu, Tuhan, lewati semua masalahku. Kaulah andalanku, Engkau harapan di dalam hidupku. Namun ku tak selalu tanganmu yang kuat menopang hidupku, beri harapan baru. Ku angkat tanganku, Tuhan,
lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali. Meskipun dalam kondisi pandemi, tapi saya yakin yang percaya tidak mengurangi sukacita dalam diri kita. Dan pada malam hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah penerimaan anggota baru Persekutuan Rimbawan Kristen Oikumene Fakultas Kehutanan Unpad tahun 2020 dengan tema Membangun Spiritual Mahasiswa Kristen Masa Kini. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada pembina dan juga kepada Ketua Praise serta teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik angkatan tahun 2020. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Praise kepada Saudara Eric Christopher, saya persilakan. Shalom, Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih, penyertaan dan kuasa-Nya lah kita dapat melaksanakan ibadah penerimaan anggota baru Praise tahun 2020. Meskipun tahun ini ibadah PAB hanya dilaksanakan melalui media online, namun yakin dan percaya itu tidak mengurangi esensi dari ibadah PAB tersebut. Tahun ini kami mengangkat tema membangun spiritual mahasiswa Kristen masa kini. Artinya meskipun di tengah pandemi sekarang ini, tetapi kita harus tetap membangun relasi kepada Tuhan, baik itu melalui ibadah maupun melalui persekutuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh pembina Praise. Dengan penuh kasih, saya persilakan. Iya, baiklah adik-adik sekalian atau maba yang saya hormati, walaupun senior juga yang hadir pada saat ini, yang sama dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mulai ibadah, yaitu ibadah penerimaan anggota baru yang akan dimulai pada saat ini. Jadi tak lupa kami sampaikan kepada para mahasiswa baru, selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Kehutanan atau yang lazim disebut dalam keanggotaan Praise. Itulah nama organisasi kita di kehutanan, yaitu Praise. Jadi pada hari ini kita akan melakukan ibadah pembukaan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi selamat datang mahasiswa baru, selamat bergabung di Fakultas Kehutanan Keanggotaan Praise, dan kami mohon Anda harus mengikuti ibadah ini dengan sempurna dan selesai. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Carter yang biasanya juga melayani di Fakultas Kehutanan di Persekutuan Praise. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan pada pembukaan ibadah pada saat ini. Semoga maba bisa mengikuti kegiatan ini sampai nanti pelantikan yang telah diatur oleh panitia atau senior atau pengurus Praise. Jadi pada pelantikan nanti kita juga akan adakan ibadah seperti ini. Jadi saya pikir itu sambutan atau penyampaian dari saya sebagai pembina yang dipercayakan oleh adik-adik mahasiswa kehutanan, khususnya anggota Praise,
di Fakultas Kehutanan selama ini. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, Maba selamat bergabung. Semoga kita dapat selalu satu di dalam kegiatan-kegiatan praise. Anda semua akan membantu kegiatan-kegiatan praise, membantu panitia, membantu badan pengurus atau pengurus yang ada agar persekutuan kita ini sukses seperti yang kita harapkan. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus, para panitia yang sudah dibentuk. Kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sempurna. Memang saya beritahu kepada Ketua PRIS, senior Anda si Erik, saya bilang bahwa walaupun dalam keadaan pandemik, melalui kegiatan ini hanya melalui YouTube, tapi kegiatan ini kita laksanakan dengan sempurna seperti sedia kala, seperti dulu. Jadi jangan ada yang kita abaikan. Misi dan visi daripada PRIS kita harus jalankan sesuai dengan peraturan yang telah kita sepakati bersama. Jadi saya pikir itulah sambutan saya. Saya sampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam acara yang ketiga, yaitu ibadah. Mari kita siapkan hati kita, pemikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Tak lupa saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Buat teman-teman yang ada di rumah, anggota baru, praise, bersuka cita malam hari ini. Karena malam hari ini kita akan menerima sukacita yang paling sempurna yang Tuhan akan berikan lewat ibadah kita pada malam hari ini. Mari mulai buka hati kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak disembah untuk selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Segala yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, satu keyakinan kami Tuhan, semua yang Engkau kerjakan baik dalam kami Tuhan. Karena kami percaya untuk selama-lamanya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan datang kepadamu, menyembah Engkau, memuji Engkau. Mari kiranya Engkau yang melayakkan setiap kehidupan kami, Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami naik dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau memakai seluruh kami yang ada, setiap apapun yang kami pakai untuk kami beribadah saat ini dalam urapan Tuhan. Sertai ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, amin, yang kami rindukan. Haleluya, terima kasih Yesus. Oh, Yesus, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal nyatakan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat mencari wajah. Umat mencari wajah. Kami datang berseru kepadamu, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yes Lord, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, amin, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Sama-sama nyatakan, oh Yesus Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, sekali lagi nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Kau ditinggikan Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami percaya Engkau hadir, Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami akan lebih lagi bersorak bagi nama-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Denganmu Tuhan tak pernah ku ragu. Sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami Kau Tuhan. pegang hidupku. Segenap jiwa kami. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku
lebih sukacita lagi di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kau Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Aja Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Aja Kau Tuhan, aja Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi nama Tuhan. Masih memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Aja Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Aja Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Puji bagi nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita telah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mulai buka hati kita di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu keinginan kami Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang memberikan kami kemenangan. Bahkan kami akan lebih dari pemenang. amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dari awal nyatakan, ku yakin. Amin, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Yesus Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, haleluya, terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di hadirat Tuhan dengan kasih Kristus. Nanti Kak Carter yang akan membawa kita dalam doa. Puji Tuhan, Shalom. Selamat kita berjumpa di dalam ibadah pengukuhan anggota baru PMK Praise Fakultas Kehutanan tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu Bapa buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah pengukuhan anggota baru PMK Praise Fakultas Kehutanan tahun 2020. Kami bersuka cita karena Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau sudah memberkati kami dalam pujian penyembahan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan disampaikan kepada kami semua, bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan dari Roh Kudus-Mu saja. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun para mahasiswa mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan hadir di tempat mereka masing-masing. Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada mereka. Roh Kudus-Mu akan menguduskan dan mengurapi mereka. Tuhan, hamba berdoa berkati hamba-Mu.
hambamu. Taruh perkataanmu di mulut hambamu Tuhan. Dan biarlah oleh kekuatan dan hikmat dari Tuhan sendiri, hamba boleh berbicara kepada setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan yang sanggup menumbuhkan iman kami, mengubah kami, menasehati kami, membimbing kami, dan menolong kami ketika kami berbuat salah. Kami akan kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan tema spiritual mahasiswa masa kini. Mari kita buka sama-sama ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Terdapat dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi saya bacakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dari ayat yang kita baca tadi dalam Amsal 22 ayat 6, saya menemukan bahwa didikan rohani yang kita terima sejak masa muda akan menentukan bagaimana jalan hidup kita di masa depan. Didikan rohani yang kita terima sejak masa muda akan menentukan apa yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat penting untuk kita menerima didikan rohani sejak kita muda. Nah, Anda para mahasiswa baru yang akan studi di Fakultas Kehutanan, kalau Anda orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka tersedia sebuah persekutuan mahasiswa Kristen yang bernama Praise. Disitulah saudara akan dibina, dididik sejak saudara memasuki masa perkuliahan, supaya ketika saudara menjalani kehidupan di masa depan akan ada hal-hal yang baik yang akan saudara lakukan ke depan. Nah, kita akan melihat bagaimana spiritual orang muda atau manusia secara umum pada akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, kita akan melihat di sana tentang keadaan manusia di akhir zaman. Saudara silakan buka di tempat saudara masing-masing, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Dan saya menemukan di sana ada 19 kurang lebih ciri-ciri manusia yang akan hidup pada akhir zaman. Pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri, selfish. Nah saudara mungkin pernah mendengar selfie, saudaraku ya, itu berasal dari sini semua saudaraku. Orang akan mulai mencintai dirinya sendiri. Jadi berhati-hati ya. Kemudian yang kedua, menjadi hamba uang. Yang ketiga, membual. Keempat, menyombongkan diri. Saudara boleh periksa keadaan rohani saudara dengan ciri-ciri ini. Kemudian yang kelima, menjadi pemfitnah, suka membuat berita hoax. Yang keenam, berontak terhadap orang tua, silakan diperiksa. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mari setiap para mahasiswa yang mengikuti khotbah ini, silakan memeriksa spiritualitas saudara berdasarkan ayat yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ini. Ada 19 hal yang menjadi ciri manusia pada akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menjadi sama serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita supaya kita bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna.
Jadi ketika kita memeriksa keadaan kita berdasarkan ciri-ciri ini, lalu kita menemukan ada beberapa yang tidak sesuai atau kita sama seperti yang dituliskan di sini, maka saya mau katakan pada saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Apa yang diperlukan supaya anak muda secara khusus mahasiswa dan lebih khusus lagi yang tergabung di PMK Praise bisa menerima didikan rohani sejak masa muda supaya hidupmu tidak seperti dunia ini. Tidak seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Kita harus menerima didikan. Tetapi untuk menerima didikan sejak masa muda, maka kita memerlukan beberapa hal di sini. Saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, apa yang diperlukan supaya anak muda atau mahasiswa bisa menerima didikan rohani yang baik sejak masa muda? Yang pertama, kita butuh mentor dan komunitas yang tepat. Katakan sama-sama, mentor dan komunitas yang tepat. Jangan salah bilang ya, jangan motor ya, bukan motor saudara. Mentor dan komunitas yang tepat, itu yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan ajaran yang tepat. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan sikap yang tepat. Mari kita ulangi sama-sama apa yang diperlukan supaya anak muda atau mahasiswa menerima didikan rohani yang baik sejak masa muda. Yang pertama, kita memerlukan apa? Mentor dan komunitas yang tepat. Yang kedua, kita memerlukan ajaran yang tepat. Yang ketiga, kita memerlukan sikap yang tepat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang diperlukan supaya anak muda atau mahasiswa menerima didikan rohani yang baik sejak masa muda adalah kita memerlukan mentor dan komunitas yang tepat. Mari perhatikan Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 dimulai dengan kata didiklah. Perhatikan, kata ini adalah sebuah perintah yang disampaikan kepada orang yang akan mendidik, atau ini disampaikan kepada mentor yang harus mendidik orang muda. Karena itu, supaya orang muda itu bisa dididik secara rohani sejak masa mudanya, maka dia harus memiliki mentor. Ayat ini tidak langsung berbicara kepada Anda sebagai anak muda. Ayat ini berbicara kepada para mentor, para pengurus PMK Praise pertama, para pemimpin kelompok kecil, para pendeta seperti kami yang melayani saudara. Ayat ini ditujukan kepada kami. Tuhan seakan berkata kepada kami, hei kamu Carter, pendeta, gembala, didiklah orang muda sejak sejak masih muda. Saya harus mendidik, saya adalah mentor. Demikian juga dengan para pengurus, para pemimpin kelompok kecil. Saudara adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk mendidik orang-orang muda ini. Dan bagi anak-anak muda, kalau Tuhan memerintahkan mentor untuk mendidik, berarti sebaliknya kita pun secara tidak langsung Tuhan lagi berbicara kepada kita, hei kamu orang muda yang belum berpengalaman, kamu harus dididik secara rohani. Karena itu kamu membutuhkan mentor. Dan mentor ini kita dapatkan di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Perhatikan, sebab hanya di dalam komunitas ada pemimpin rohani di sana, ada pemimpin kelompok di sana, ada sahabat rohani di sana. Jadi kita sangat membutuhkan mentor dan kita membutuhkan komunitas. Kalau saya membaca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata bahwa Timotius anak rohaninya itu sudah mengikuti cara hidupnya, ajarannya dan seterusnya. Jadi Timotius ketika dia mau bertumbuh, dia butuh Rasul Paulus sebagai mentornya. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama dan seterusnya, dikatakan di sana bahwa Paulus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika itu bersama dengan 2 orang anak rohaninya. Yang satu bernama Silwanus atau Silas, yang kedua bernama Timotius. Perhatikan baik-baik.
pelayanan bisa berhasil kalau kita punya mentor seperti Paulus dan kita punya teman rohani, sahabat rohani atau komunitas rohani seperti yang Paulus lakukan bersama-sama dengan Silwanus dan Timotius. Kita butuh mentor dan komunitas. Mentor itu adalah pembimbing rohani, yaitu para pemimpin kelompok kecil, para hamba Tuhan, para pengurus. Saudara harus mulai mementor. Semua yang senior secara rohani harus mulai mementor. Bahkan semua orang pada akhirnya harus bisa mementor atau memuridkan orang lain. Yang kedua, saudara butuh gereja. Gereja itu komunitas. Jadi para mahasiswa jangan datang ke Palu, nggak tahu gerejanya di mana. Ditanya, di mana gerejamu? Oh, semua gereja saya pergi, Kak. Tahu nggak gembalamu siapa? Oh, saya nggak tahu, Kak. Gembalanya saya nggak kenal. Saudara, kalau Anda orangnya Anda liar di sini, saudara ya, di kota Palu, Anda harus punya gereja lokal. Pilih salah satu gereja yang paling cocok untuk Anda, paling tepat untuk membimbing rohani Anda. Terhubung di situ, kenal gembalanya, kenal pemimpin youth-nya, kenal pembimbing rohani di kelompok kecilmu, kenal semua dan terlibat di sana. Kemudian kedua, PMK. Itu komunitas, di sana sudah dapatkan mentor. Jangan pernah ada seorang mahasiswa pun, apalagi mahasiswa Kristen yang tidak tergabung dalam PMK Praise. Yang ketiga, kelompok kecil. Saudara butuh kelompok kecil. Walaupun sudah ada di PMK, saudara sangat membutuhkan kelompok yang lebih kecil. Firman Tuhan memberikan rumus begini, di mana 2 orang sepakat meminta apapun juga kepada Bapa, maka permintaannya akan diberikan oleh Bapa di sorga. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, yang terkecil yang Tuhan minta, komunitas adalah 2 atau 3 orang. Apalagi saat pandemik begini, kita semua ibadah online. Saya ragu kalau saudara lihat YouTube dan tidak tiduran, saudara ya. Karena itu saudara membutuhkan orang-orang yang bisa membangun rohani saudara, kelompok kecil. Karena itu kalau nonton YouTube jangan sendirian. Panggil teman sesama anggota praise, 2 atau 3 orang supaya sama-sama saling menguatkan, ya. Lalu 3 orang jangan sama-sama tidur, saudaraku ya, saling menguatkan satu sama lain. Amin. Ada hal-hal yang kita tidak bisa download secara online. Apa itu? Persekutuan. Saudara nggak bisa temukan secara online. Ibadah boleh online, tapi persekutuan harus selalu ketemu. Di Singapura ada seorang hamba Tuhan bernama Pastor Kong Hee, saudaraku. Di sana di Singapura orang itu ibadah, orang berkumpul hanya maksimal 5 orang. Pastor Kong Hee berkata kepada jemaatnya, setiap minggu harus tetap bertemu. Walaupun kita tidak ketemu di kelompok besar, tetapi bertemulah paling banyak 5 orang. Yang pertama, 2 orang dia sebut sebagai connect group. 3 orang itu adalah komsel. 4 orang itu adalah gereja kecil dan 5 orang itu mega church, gereja besar, saudara. Ya seperti itu. Jadi mari kita terus membangun komunitas walaupun kita harus ibadah secara online juga. Kelompok kecil kita butuhkan. Yang terakhir yang kita butuhkan dalam komunitas itu pelayanan. Saudara harus terlibat di pelayanan. Komunitas bukan hanya tempat kumpul-kumpul happy-happy, tapi orang dalam komunitas harus bergerak keluar untuk melayani sesama. Itu hal yang pertama yang kita perlukan supaya kita menerima didikan rohani sejak masa muda. Kita butuh mentor dan komunitas yang tepat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang kita butuhkan untuk menerima didikan rohani adalah ajaran yang tepat. Ajaran yang tepat. Amsal 22 ayat 6, di sana ada kalimat yang berbunyi, jalan yang patut baginya. Seorang muda harus dididik menurut jalan yang patut. Saudara, bukan jalan yang salah. Karena itu, jangan engkau berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, kata firman Tuhan. Kalau kamu mau bahagia, kalau kamu mau berbahagia, jangan lakukan itu, tapi kamu harus mencari jalan yang patut. Apa itu? Ajaran yang tepat. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, selain dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 dan seterusnya dikatakan, Paulus berkata kepada Timotius, kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan seterusnya. Paulus juga berkata kepada Timotius bahwa sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang akan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi ajaran yang tepat itu apa? Pertama, firman Tuhan. Katakan firman Tuhan.
Itu adalah kebenaran yang sejati, yang mutlak, yang harus kita ikuti, yang harus kita terus pelajari. Yang kedua, kita harus dimuridkan melalui pengajaran dan teladan cara hidup yang tepat. Paulus berkata kepada Timotius, kamu mengikuti pendirian, iman, kesabaran, kasihku, dan ketekunanku. Silakan kalian baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Jadi bukan hanya firman yang diberitakan, tetapi hidup kita juga harus menjadi teladan. Kita harus memberikan pengajaran. Saya mau katakan pada saudara, pemimpin kelompok kecil, kalau saudara mau melihat pelayananmu berhasil, jangan hanya bagi materi kepada mereka. Saudara dapat materi kelompok kecil, saudara kumpul orang-orang, kemudian bagi materi itu, saudara hanya memberitakan Injil kepada mereka. Tapi firman Tuhan berkata begini, supaya orang-orang itu bertumbuh, engkau bukan hanya bagikan Injil, tapi bagikan hidupmu kepada orang-orang itu. Engkau harus bagi kasih yang tulus kepada mereka. Itu yang harus dilakukan oleh para mentor. Saudara, kemudian ajaran yang tepat itu di mana juga? Apa ajaran yang tepat? Kalau kita baca dalam 2 Timotius, Paulus juga mengatakan begini, kamu sudah ikut menderita bersama-sama dengan aku dalam pelayanan. Perhatikan di sini baik-baik. Penderitaan di dalam pelayanan salah satu ajaran atau didikan Tuhan yang tepat buat kita. Karena itu ketika memulai pelayanan di PMK, perhatikan. Ya, waktu sudah ditunjuk panitia atau pengurus apapun juga, atau nanti saudara akan jadi pengurus praise yang baru, saya mau katakan pada saudara, pelayanan itu tidak mudah. Pelayanan membutuhkan perjuangan. Di dalam pelayanan ada penderitaan, bahkan aniaya ada di hadapan saudara waktu saudara ada dalam pelayanan. Kalau kita bersabar terus melayani Tuhan meskipun menderita, kita sedang dididik oleh Tuhan. Kita dibangun oleh Tuhan untuk mempersiapkan kita bagi sesuatu yang akan datang di masa depan. Saudara, itu hal yang kedua kalau kita mau menerima didikan yang baik sejak muda. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang diperlukan supaya anak muda atau mahasiswa bisa menerima didikan rohani yang baik sejak masa muda? Yang ketiga adalah sikap yang tepat. Katakan sama-sama, sikap yang tepat. Amsal 22 ayat 6 dikatakan pada kalimat pertama atau kata pertama dari Amsal itu adalah didikan. Didikan, saudaraku, dalam bahasa aslinya ya itu artinya sama dengan pengabdian. Itu tidak berarti didikan secara umum seperti yang kita mengerti sekarang, tetapi diartikan sebagai pengabdian. Nah, untuk bisa menerima didikan rohani yang baik sejak masa muda, dibutuhkan pengabdian. Apa artinya? Pengabdian artinya kita harus mengabdikan waktu, tenaga, atau diri kita sendiri, bahkan materi kita untuk sebuah tugas atau tujuan tertentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap yang tepat ini harus ada sama siapa? Pertama, harus ada kepada semua pengurus PMK Praise. Siapa di sini pengurus PMK Praise? Boleh angkat tangan? Ya, saudara. Saudara melayani Tuhan itu pengabdian, bukan cari keuntungan. Apalagi cari jodoh. Ya, jadi kalau melayani untuk cari jodoh, saudara salah besar. Ya, melayani itu pengabdian. Amin. Mengabdikan waktu kepada Tuhan dan pekerjaannya. Mengabdikan tenaga kepada Tuhan dan pekerjaannya. Mengabdikan dirimu untuk pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Karena itu waktu Yesus, ada orang berkata, "Guru, aku mau ikut engkau." Kemudian Yesus berkata begini, serigala itu punya liang untuk dia tidur. Burung punya sarang untuk dia bobok. Tapi aku, anak manusia, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya apa? Jangan selalu berpikir bahwa melayani itu nyaman. Halo, saudara? Dan Yesus berkata, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Apa itu sangkal diri? Berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Itu namanya pengabdian. Kita ini hamba semuanya. Hamba itu kalau dalam bahasa asli itu seperti budak. Ya, tidak punya hak apa-apa selain taat kepada tuannya. Itu namanya pengabdian. Sangkal dirimu, kemudian pikul salib.
Apa itu pikul salib? Salib itu sebuah tugas yang harus kita lakukan. Dan kedua, salib itu adalah alat untuk menghukum seorang hukuman mati. Jadi sebelum orang itu dihukum di salib untuk mati, dia harus pikul sendiri salibnya. Yesus memikul salib pertama, itu tugas yang harus dia selesaikan. Itu kehendak Bapa untuk dia selesaikan. Hanya di salib dia bisa menyelamatkan orang. Tapi harganya adalah salib itu sendiri harus mati. Jadi saya mau katakan pada saudara, mulai dari para pemimpin, dan ini mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mengabdikan diri untuk pelayanan. Semua pengurus PMK Praise, abdikan dirimu untuk pelayanan. Semua pemimpin kelompok kecil, abdikan dirimu untuk pelayanan. Sebab tidak akan ada buah kalau tidak ada pengabdian. Ingat, benih, kalian orang kehutanan kan? Belajar tentang benih kan? Kalau benih itu cuma ada di tempat benih, mau bertumbuh dia? Nyanda. Benih itu harus ditanam di dalam tanah. Firman Tuhan berkata, benih itu kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan pernah bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi kalau kita mau melihat, ada anak-anak muda yang kita hasilkan, ada buah yang kita hasilkan dalam pelayanan. Saya mau katakan, engkau harus jadi benih yang mati dulu di dalam tanah. Dan itu adalah pengabdian. Amin. Amin. Kemudian kedua, bagi Anda para pengurus, para anggota baru, para anggota PMK Praise, saya mau bilang sama saudara, ini pun untuk Anda. Mengikuti PMK Praise itu bukan seenakmu saja. Kau harus belajar mengikut Yesus itu keputusan. Dan engkau harus memutuskan apakah engkau mau mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Suatu hari nanti, setiap orang harus mengambil keputusan. Dia akan diperhadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Seperti Petrus yang harus berhadapan dengan 3 orang yang bertanya kepadanya, kamu murid Yesus kan? Aku tahu dari bahasamu, kamu orang Galilea. Maaf, saya bukan, saya tidak kenal dia. Lihat, Petrus goyah, gitu. Diuji pengabdiannya. Suatu waktu nanti akan ada yang menguji pengabdian saudara. Disitulah dilihat apakah betul-betul saudara melayani Tuhan atau tidak. Hanya mau senang-senang atau tidak. Saudara mau melihat buah, mengabdi. Saudara kita sudah melihat 3 hal yang kita perlukan untuk bisa menerima didikan rohani yang baik sejak muda. Yang pertama adalah mentor dan komunitas yang tepat kita perlukan. Kedua, ajaran yang tepat. Yang ketiga, sikap yang tepat, yaitu pengabdian. Saya tutup dengan ini. Masa depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan bagi anak muda atau mahasiswa sekalian yang mengikuti ibadah ini. Tetapi diperlukan mentor, komunitas, dan pengajaran yang tepat untuk melihat semua itu terjadi. Halo, masa depan yang cerah sudah menantikan engkau di depanmu. Tapi untuk mencapai semua itu, ingat kamu butuh mentor. Kedua, kamu butuh komunitas. Yang ketiga, kamu butuh pengajaran yang tepat. Kemudian, lebih daripada itu, sikap hati yang penuh pengabdian dari mahasiswa maupun para mentor serta komunitas akan menentukan apakah semua yang kita usahakan itu akan berhasil. Jadi jangan cuma berpikir, saya sudah punya hamba Tuhan yang membimbing saya, ada komunitas rohani saya, saya kan belajar firman tiap hari. Tapi kalau engkau melakukan itu bukan dengan hati yang tepat, sikap yang tepat, bukan dengan pengabdian, saya mau katakan semua sia-sia. Sebab setiap orang akan diuji pekerjaannya. Kemudian selanjutnya, di atas semuanya itu ada Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong dan menguatkan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Saudara, saya ingat Petrus pernah menyampaikan sebuah pesan dalam firman Tuhan. Dalam surat Petrus dikatakan bahwa Allah akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kamu setelah atau sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya apa? Tuhan janjikan menguatkan kalian. Tuhan janjikan memberkati kalian. Tuhan janjikan masa depan buat kalian. Tuhan janjikan untuk menguatkanmu. Tapi harus ada penderitaan seketika lamanya. Untuk apa? Menguji pengabdianmu kepada Tuhan. Didiklah orang muda sejak dia masih muda, maka dia tidak akan menyimpang pada masa tuanya. Kita rindu melihat
Masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan, di mana saudara akan mengakhiri pertandingan yang baik ini. Saudara akan mengakhiri seluruh rangkaian rencana agung Tuhan yang sudah dimulai sejak dulu. Dan saya mau sampaikan kepada anak muda, serahkan dirimu untuk dididik oleh Tuhan. Lewat mentoring, lewat komunitas, lewat pengajaran yang tepat. Milikilah sikap hati yang tepat, penuh pengabdian. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menolongmu dan memberkati hidupmu. Tundukkan kepala, bersama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dimanapun saudara berada, tutup mata saudara. Renungkan firman Tuhan yang baru disampaikan kepadamu saat ini. Mari kita periksa kerohanian kita saat ini. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan inginkan? Minta Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiranmu. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kalian akan menemukan ciri-ciri orang yang hidup di akhir zaman. Orang-orang tersebut akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, mereka berontak, mereka suka marah, mereka penuh dengan sikap yang garang, anarkis. Mereka suka hoax, mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka ada di gereja, mereka melayani, tapi mereka memungkiri kekuatan dari ibadah tersebut. Mereka asal-asalan melakukannya. Kalau Anda adalah orangnya, hari ini saya mau katakan padamu, bertobatlah. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan Dia hanya akan memakai anak-anak muda yang benar-benar mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, yang bersedia dididik dengan baik. Dan untuk menerima didikan yang tepat, yang benar, engkau harus terhubung di komunitas dan memiliki mentor yang tepat. Firman Tuhan berkata, jangan sama seperti dunia, sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Keluar dari sana dan masuk ke komunitas PMK Praise ini, saudara akan dididik oleh mentor rohani, oleh orang-orang, oleh komunitas yang akan menolong saudara. Saudara akan diberikan pengajaran yang tepat, karena semua yang akan disampaikan kepada saudara adalah firman Tuhan. Kemudian mari miliki hati yang tepat, sikap yang tepat. Buat komitmen hari ini, kalau saudara mau ikut Yesus, ikut dengan sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Jangan suam-suam kuku. Kalau engkau suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkanmu dari mulutnya. Mari kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saya menantang saudara hari ini, jika engkau adalah orang-orang yang hari ini tersentuh oleh firman Tuhan, digerakkan oleh firman Tuhan, silakan taruh tanganmu di dadamu, dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Hamba minta kepadamu dalam nama Yesus, bimbing anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Mereka hari ini berkomitmen kepadamu untuk menerima didikan di dalam komunitas PMK Praise. Berikan Tuhan kepada mereka mentor-mentor yang benar-benar mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dan Tuhan kami minta kepadamu ya Roh Kudus, biarlah firman Tuhan itu akan benar-benar bekerja, akan benar-benar disampaikan oleh para mentor tersebut Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah semua yang dilakukan berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan hamba berdoa, jamah hati kami semua, jamah hati para pengurus PMK Praise, jamah hati para pembina PMK Praise, jamah hati semua hamba Tuhan yang melayani di PMK Praise. Tolong kami supaya kami melayani Tuhan dengan pengabdian. Demikian juga dengan semua anggota PMK Praise, dalam nama Yesus. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Kami mau mengabdi kepadamu, mengiring Yesus sampai akhir hidup kami, menyangkal diri dan memikul salib kami, dan menyelesaikan tugas yang kau percayakan kepada kami, sampai kami terima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan dan pekerjaannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan menjadi bagian setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dengar dan jawab doa kami, bahkan lebih banyak dari yang kami katakan, dari yang kami pikirkan dan bayangkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Shalom. Kita lanjutkan acara kita dengan pengukuhan. Jadi hari ini kita akan mengadakan pengukuhan
Jadi Bapak harus memakai baju alma mater. Jadi alma mater ini dijaga nama baiknya. Jadi saya ucapkan selamat memakai baju alma mater atau baju Praise. Ini baju kebanggaan Praise, harus dijaga nama baiknya. Seperti itu, ya. Ya. Shalom, perkenalkan nama saya Fritz Felix. Saya mantan Ketua Umum Praise periode 2016-2017. Mengucapkan selamat datang bagi adik-adik Angkatan 2020 Fakultas Kehutanan, terkhususnya Angkatan 2020 Praise Persekutuan Rimbawan Kristen Oikumene. Semoga selalu mengenalkan Tuhan di dalam pelayanan dan pendidikan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Erianti Angelina, Angkatan 2015 dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum periode 2017-2018. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman mahasiswa baru tahun 2020 dalam wadah pelayanan Persekutuan Rimbawan Kristen Oikumene, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Tuhan Yesus memberkati. Salam Rimba. Shalom, perkenalkan nama saya Jackson. Saya angkatan 2016, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Praise periode 2018-2019. Saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru 2020 dalam wadah pelayanan Persekutuan Rimbawan Kristen Oikumene, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Tuhan Yesus memberkati. Salam Rimba. Shalom. Perkenalkan, saya Erik Christopher Yesiara selaku Ketua Umum Praise periode 2020-2021 mengucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung di keluarga besar Praise. Tetap semangat, selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji bagi nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, haleluya. Besar nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi nyatakan besar Allahku, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari berikan tepuk tangan bagi
Sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, buat firman yang boleh kami terima. Terima kasih buat damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang kami alami pada saat ini. Tuhan, bimbing kami supaya kami terus dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Hamba berdoa untuk semua pengurus PMK Praise. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati mereka. Berkati semua pelayanan yang mereka lakukan. Semua panitia pengukuhan dari anggota baru PMK Praise. Kami berdoa Tuhan juga memberkati. Semua pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembina PMK Praise. Tuhan juga memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh fakultas kehutanan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau berkati kami, berkati kota kami, berkati juga bangsa kami, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Saudara, mari angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita melanjutkan semua kegiatan kita pada hari ini dengan menerima dan membawa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan.